Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi kelas 9 Sekolah Menengah Pertama di Kota Bekasi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut ini, saya Oki Pratiwi SHMPD akan memandu kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang masih kita lakukan dalam era pandemi COVID-19. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Oke, sebelum kita beranjak ke materi pelajaran, ada baiknya kalian menyimak satu lagu nasional berikut ini yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kita simak videonya bersama-sama. Pulau-pulau sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, itu tadi lagu Dari Sabang Sampai Merauke yang sudah kita simak bersama-sama. Banyak sekali makna yang bisa kita ambil dari lagu tersebut. Betul kan ya? Nah, sebelum kita beranjak ke materi pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu melakukan like, komen, dan subscribe akun YouTube channel di bawah ini supaya kalian bisa terus mengupdate pembelajaran dengan materi-materi dan mata pelajaran yang lainnya. Oke? Silahkan di-subscribe. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 jenjang sekolah menengah pertama. Di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ini kita akan mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Kalau di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang dasar negara, pandangan hidup
bangsa, kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan, kita kali ini akan mempelajari Indonesia dari segi masyarakatnya. Apakah ada tetanggamu yang kulitnya putih, ada lagi mungkin yang kulitnya kuning langsat, sawo matang, mungkin ada tetanggamu yang atau temanmu yang rambutnya lurus, ada lagi yang rambutnya ikal, keriting, atau mungkin ada tetanggamu atau temanmu yang bahasa daerahnya berbeda dengan bahasamu, atau mungkin mereka makan makanan dari daerah yang belum kamu kenal sebelumnya. Nah, itulah Indonesia dengan segala keanekaragamannya. Keanekaragaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara. Sebelum kita lebih jauh memahami prinsip-prinsip yang tadi, kita harus tahu dulu apa sih makna persatuan dan kesatuan itu. Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Kemudian kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Lalu persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan dan menghargai perbedaan. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman itu jangan pernah menjadi pemisah dan alat pemecah belah rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita semua. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu keberagaman diungkapkan pertama kali oleh siapa coba? Empu Tantular, betul sekali. Kemudian, apakah masih ingat kalian arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini pada tahun 1951 ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika ada 6. Yang pertama, adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara. Yang keempat, tidak adanya sikap diskriminatif atau pembeda-bedaan. Yang kelima, tidak adanya sikap kesukuan dan kedaerahan. Yang keenam, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Kemudian kita akan membahas ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara baik
di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, tujuan Wawasan Nusantara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 ini dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itu tadi materi kita tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan menelaah maknanya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam dan sangat unik. Sekian dari saya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa, saya Oki Pratiwi SHMPD, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.